Baik, dalam video kali ini saya akan memaparkan model pembelajaran saintifik, yaitu diantaranya hakikat model pembelajaran saintifik. Yang kedua, konsep pendekatan saintifik dalam kurikulum 2013, dan yang ketiga yaitu mengimplementasikan model pembelajaran saintifik. Yang pertama, hakikat model pembelajaran saintifik. Model pembelajaran ini diharapkan siswa mampu menuntut serta beraktivitas sebagaimana seorang ahli sains. Dalam praktiknya ini, siswa mampu dalam melakukan langkah-langkah kegiatan dalam metode ilmiah. Model pembelajaran pendekatan saintifik adalah sebagai suatu proses yang memandu siswa untuk memecahkan masalah melalui kegiatan perencanaan yang matang, yaitu pengumpulan data yang cermat dan analisis data yang diteliti untuk menghasilkan sebuah simpulan. Hal ini guna mampu melaksanakan kegiatan ini, siswa harus dibina kepekaannya terhadap fenomena, ditingkatkannya kemampuan dalam mengajukan pertanyaan, dilatih ketelitiannya dalam pengumpulan data, dikembangkan ketelitiannya dalam mengolah data untuk menjawab pertanyaan, serta dipandu dalam membuat simpulan sebagai jawaban atas pertanyaan yang akan diajukan. Dengan kata lain, proses pada dasarnya model pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang dilandasi pendekatan ilmiah dalam pembelajaran yang diorientasikan guna membina kemampuan siswa dalam memecahkan masalah melalui serangkaian aktivitas inquiry yang menuntut kemampuan berpikir kritis, berpikir kreatif, dan berkomunikasi dalam upaya meningkatkan model pembelajaran scientific process. Sebagaimana penelitian memiliki beberapa karakteristik khusus dalam penerapannya, yaitu ada objektif, yaitu artinya pembelajaran senantiasa dilakukan atas objek tertentu dan siswa dibiasakan memberikan penelitian secara objektif terhadap suatu objek. Dan yang kedua, faktual. Arti faktual adalah pembelajaran senantiasa dilakukan terhadap masalah-masalah yang faktual yang terjadi di sekitar siswa, sehingga siswa dibiasakan untuk menemukan sebuah fakta yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ketiga, sistematis, artinya pembelajaran dilakukan atas tahap belajar yang sistematis, dan tahap belajar ini berfungsi sebagai panduan pelaksanaan pembelajaran. Dan yang keempat, bermetode, artinya dilaksanakan berdasarkan metode pembelajaran ilmiah tertentu yang sudah teruji keefektifannya. Kelima, cermat dan tepat, artinya pembelajaran dilakukan untuk membina kecermatan dan ketepatan siswa dalam mengkaji sebuah fenomena atau objek belajar tertentu. Keenam, harus logis, artinya pembelajaran senantiasa mengangkat hal yang masuk akal. 7. Aktual, yakni bahwa pembelajaran senantiasa melibatkan konteks kehidupan anak sebagai sumber belajar yang bermakna. Kedelapan, disinterested, artinya pembelajaran harus dilakukan dengan tidak memihak, melainkan benar-benar didasarkan atas capaian belajar siswa yang sebenarnya. Yang kesembilan, unsupported opinion, artinya pembelajaran tidak dilakukan untuk menumbuhkan pendapat atau opini yang tidak disertai dengan bukti nyata. Yang terakhir, kelima, karakteristik pembelajaran ini yaitu verifikatif, artinya hasil belajar yang diperoleh oleh siswa dapat diverifikasi kebenarnya dalam arti dikonfirmasi dan direvisi. Mengimplementasikan model pembelajaran saintifik
dalam pembelajaran kurikulum 2013. Strategi dan metode pembelajaran yang ideal ialah strategi maupun metode pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, efektif, dan efisien serta memiliki kebermaknaan bagi peserta didik. Berbicara masalah pelaksanaan pembelajaran, tentu tidak lepas dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Sebab RPP merupakan gambaran atau perencanaan singkat dan tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan. Dengan kata lain, RPP adalah acuan pertama dalam melaksanakan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 terbagi menjadi 3, yaitu kegiatan awal, 2 kegiatan inti, dan ketiga yaitu kegiatan akhir. Ketiga kegiatan ini tersusun jadi suatu kegiatan pembelajaran dan tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lain. Implementasi ini yang pertama yaitu kegiatan awal. Kegiatan awal atau kegiatan pendahuluan sebelum memasuki kegiatan inti. Biasanya alokasi waktu untuk kegiatan pendahuluan ialah 15 menit, tetapi hal ini opsional. Pada kegiatan ini dapat dilakukan oleh guru sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua, mengawali dengan membaca doa pembelajaran dan salam. Yang ketiga, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari dan terkait materi yang akan dipelajari. Keempat, yaitu mengantarkan peserta didik kepada suatu permasalahan atau tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari suatu materi dan menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Yang kelima, menyampaikan garis besar cakupan materi yang ada dalam suatu kegiatan yang akan dilakukan peserta didik untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau tugas. Yang terakhir yaitu memberikan motivasi belajar pada peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari. Memasuki kegiatan inti. Dalam kegiatan inti ini, suatu kegiatan yang paling penting dan paling utama dalam proses pembelajaran. Karena pada kegiatan ini, materi pembelajaran akan disampaikan dan diberikan kepada peserta didik. Untuk memperoleh keberhasilan dalam kegiatan inti ini, peserta didik harus dipastikan sikap dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Dalam kegiatan ini terdapat proses untuk menanamkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kepada peserta didik. Sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa pendekatan saintifik ialah pendekatan pembelajaran yang melakukan melalui proses mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Melalui kegiatan pembelajaran seperti ini dapat membentuk sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik secara maksimal. Implementasi model pembelajaran saintifik yang terakhir yaitu memasuki kegiatan akhir atau penutup. Kegiatan penutup kira-kira mengalokasikan 10 menit akhir namun bersifat opsional. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan oleh guru dan peserta didik pada saat kegiatan akhir penutup yaitu menarik kesimpulan terhadap seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh selanjutnya. Yang kedua, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Yang ketiga, melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas baik tugas individual maupun tugas kelompok. Yang keempat, yaitu menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran selanjutnya untuk penemuan berikutnya.
Berhasil dan tidaknya pelaksanaan pembelajaran di atas sangat bergantung bagaimana berhasil dan tidaknya pelaksanaan pembelajaran tersebut sangat bergantung bagaimana berinteraksi antara guru dan peserta didik mampu berjalan dengan aktif. Sekian pemaparan model pembelajaran saintifik, semoga bermanfaat bagi teman-teman calon guru atau teman-teman yang berprofesi menjadi guru dapat mengimplementasikan model pembelajaran ini dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.